Dinamika kependudukan. Penduduk merupakan sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah. Faktor-faktor penyebab dinamika penduduk yaitu peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Pertumbuhan penduduk ada dua, yaitu pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk alami yaitu selisih antara jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Pertumbuhan penduduk total merupakan perhitungan perubahan jumlah penduduk berdasarkan kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Faktor dinamika penduduk ada tiga. Yang pertama, kelahiran. Faktor-faktor yang mendukung kelahiran yaitu pernikahan usia muda, tingkat fertilitas tinggi, anggapan banyak anak, banyak rezeki, dan keinginan memiliki anak jenis kelamin tertentu. Yang kedua, kematian. Dan yang ketiga, migrasi. Jenis-jenis migrasi dibedakan menjadi migrasi nasional dan migrasi internasional. Faktor-faktor penyebab migrasi penduduk. Faktor pendorong terjadinya migrasi antara lain tingkat pendapatan rendah, lapangan pekerjaan terbatas, sarana transportasi kurang memadai, luas kepemilikan lahan pertanian menyempit, dan sumber-sumber alam semakin berkurang. Dampak pertumbuhan penduduk. 1. Ketersediaan lahan untuk pemukiman dan bercocok tanam semakin berkurang. 2. Polusi dan limbah rumah tangga, pabrik, industri, dan peternakan semakin meningkat. 3. Jumlah pengangguran meningkat karena terjadi bekerja. Perilaku mobilitas penduduk sebagai berikut. A. Migran lebih memilih tempat terdekat sebagai daerah tujuan. B. Informasi dan tempat tujuan khususnya dari sanak saudara penting bagi orang yang ingin bermigrasi. C. Informasi negatif dari tempat tujuan mengurangi minat penduduk untuk bermigrasi. A. Ketenagakerjaan tenaga kerja, yaitu besarnya bagian dari penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi. B. Perilaku migran tenaga kerja. 1. Migran di kota merupakan penolong utama bagi migran baru dalam mencari pekerjaan dan kependudukan di kota. 2. Kepuasan hidup migran di kota dapat dilihat dari kemungkinan migran memperoleh pekerjaan dan pendidikan bagi anak-anaknya. 3. Saudara atau teman di kota menjadi tujuan awal kedatangan migran. Kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia atau IPM. 1. Kualitas penduduk. Kualitas penduduk dipengaruhi faktor pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. A. Pendapatan. Tingkat pendapatan diukur dari pendapatan per kapita atau per kapita income, yaitu perbandingan jumlah kekayaan negara secara keseluruhan dengan jumlah penduduk. B. Kesehatan. Kesehatan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap penduduk. Tingkat kesehatan dapat diukur dari 1. Tingkat kematian bayi, 2. Angka harapan hidup. C. Pendidikan. Pendidikan bertujuan menambah pengetahuan dan keterampilan penduduk. Pendidikan berkualitas sebanding dengan persediaan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, pendidikan menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan alat ukur untuk mengetahui capaian pembangunan berbasis jumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks pembangunan manusia dihitung dengan formulasi 3 indeks dari 3 dimensi, yaitu yang pertama, indeks harapan hidup, yang kedua, indeks pendidikan, dan yang ketiga, indeks hidup layak. Indeks harapan hidup ditunjukkan dengan usia rata-rata yang mampu dicapai seseorang sejak lahir hingga meninggal dunia. Indeks harapan hidup berasal dari perhitungan angka kelahiran dan kematian per tahun. Variabel tersebut diasumsikan dapat mewakili usia rata-rata lama hidup.
Indeks pendidikan meliputi dua indikator, yaitu angka harapan lama sekolah atau HLS dan rata-rata lama sekolah atau RLS. Usia yang digunakan untuk menghitung indeks pendidikan yaitu di atas 25 tahun. Penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok pendidikan yang dimiliki suatu wilayah. Hidup layak merupakan ukuran rata-rata kemampuan penduduk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Standar hidup layak mencerminkan kemampuan daya beli penduduk. Indeks hidup layak di Indonesia diukur di setiap provinsi. Setiap provinsi memiliki standar kelayakan berbeda. Meskipun demikian, perhitungan daya beli penduduk dapat diseragamkan menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditas utama. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia. Manfaat penting IPM sebagai berikut. Yang pertama, IPM merupakan indikator pengukuran keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Yang kedua, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Dan yang ketiga, IPM berperan sebagai data strategis untuk mengukur kinerja pemerintah dan alokator penentuan dana alokasi umum atau DAU. Kuantitas penduduk. 1. Sumber data dan pengelolaan data kependudukan. A. Sumber data kependudukan, keadaan atau banyaknya orang yang mendiami suatu tempat disebut jumlah penduduk. 1. Sensus penduduk. Sensus penduduk merupakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data kependudukan secara menyeluruh di suatu daerah pada waktu tertentu, misalnya untuk keperluan pemungutan pajak. 2. Registrasi penduduk. 3. Survei penduduk. Survei penduduk merupakan cara memperoleh data kependudukan dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada di suatu negara. B. Analisis data kependudukan. 1. Komposisi penduduk berdasarkan kriteria biologis. Kriteria biologis digunakan untuk menentukan komposisi penduduk, yaitu umur dan jenis kelamin. Secara umum, bentuk piramida penduduk terbagi sebagai berikut. A. Piramida penduduk muda, berbentuk seperti segitiga sama kaki. B. Piramida penduduk stasioner, berbentuk stasioner menunjukkan jumlah penduduk, umur muda dan tua seimbang. C. Piramida penduduk tua, berbentuk seperti kepala batu nisan. Penduduk berdasarkan kriteria sosial. Kriteria sosial yang digunakan untuk menyusun komposisi penduduk yaitu tingkat pendidikan dan status perkawinan. A. Tingkat pendidikan. Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Tidak sekolah sama sekali. 2. Tamat SD. 3. Tidak tamat SD. 4. Tidak tamat SMP. 5. Lulusan SMP. 6. Tidak tamat SMA. 7. Lulusan SMA. 8. Lulusan perguruan tinggi. B. Status perkawinan. Berdasarkan kriteria ekonomi, analisis data komposisi penduduk berdasarkan kriteria berikut. Ekonomi sebagai berikut. A. Jenis mata pencarian. B. Tingkat pendapatan. Berdasarkan kriteria geografi, komposisi penduduk berdasarkan kriteria geografis disusun menurut area tempat tinggalnya. Perbedaan area tempat tinggal dapat dilihat dari garis batas administrasinya seperti garis batas desa, kota, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau negara. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk kasar, kepadatan penduduk fisiologis, kepadatan penduduk agraris. D. Bonus demografi dan permasalahan dinamika kependudukan. Pada pertengahan tahun 2016, tercatat dalam publikasi BPS bahwa jumlah penduduk di Indonesia mencapai lebih dari 255 juta jiwa. Yang pertama ada bonus demografi. Bonus demografi mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia meliputi 1. Penawaran tenaga kerja, 2. Peranan perempuan, yang ketiga tabungan, dan yang keempat modal manusia. 1. Penawaran tenaga kerja. Jumlah kelahiran meningkat dan angka kematian bayi rendah merupakan indikator yang memengaruhi penawaran tenaga kerja. Yang kedua, peranan perempuan. Kesuksesan program keluarga berencana atau KB di Indonesia memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, tabungan.
Bonus demografi ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif atau usia kerja. Kelompok penduduk tersebut berpotensi menghasilkan ekonomi dan memiliki tabungan lebih tinggi. Yang keempat, modal manusia. Bertambahnya jumlah penduduk pada usia kerja akan meningkatkan modal manusia dalam jumlah besar. Sumber daya manusia yang produktif akan menjadi subjek pembangunan pada masa bonus demografi mendatang. Upaya memanfaatkan bonus demografi yang pertama, menciptakan sumber daya manusia berkualitas, yang kedua, menstabilkan iklim investasi dalam negeri, yang ketiga, memberdayakan penduduk lanjut usia sebagai aset negara, yang keempat, menyediakan lapangan kerja, yang kelima, mewujudkan jaminan sosial, keenam, meratakan pelayanan kesehatan. Yang pertama, menciptakan sumber daya manusia berkualitas. Cara tepat menciptakan sumber daya manusia berkualitas adalah melalui pendidikan. Pendidikan dilaksanakan sebagai bekal peserta didik mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Yang kedua, menstabilkan iklim investasi dalam negeri. Tindakan mengembangkan iklim investasi dalam negeri bertujuan meningkatkan finansial penduduk. Yang ketiga, memberdayakan penduduk lanjut usia sebagai aset negara. Jumlah penduduk usia lanjut di Indonesia semakin bertambah. Pertambahan tersebut akan menjadi beban negara apabila terjadi permasalahan kesehatan dan produktivitasnya menurun. Namun demikian, penduduk usia lanjut dapat menjadi aset produktif melalui peningkatan kualitas kesehatan penduduk lanjut usia. Yang keempat, menyediakan lapangan kerja. Bonus demografi akan menjadi peluang besar apabila penduduk mendapatkan pemberdayaan yang memadai serta penyediaan lapangan kerja mencukupi. Yang kelima, mewujudkan jaminan sosial. Pemerintah berkewajiban mewujudkan jaminan sosial secara nasional kepada seluruh lapisan masyarakat. Jaminan ini berfungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang keenam, meratakan pelayanan kesehatan. Sebagian penduduk Indonesia masih tergolong penduduk miskin. Pengentasan kemiskinan berupa fasilitas asuransi kesehatan merupakan salah satu solusinya. Penduduk miskin juga diberi kesempatan melakukan usaha produktif guna membiayai pelayanan kesehatan secara mandiri. Pelayanan kesehatan yang bermutu akan memberikan layanan terbaik kepada anggota masyarakat. 2. Permasalahan kependudukan di Indonesia. Yang pertama adalah masalah akibat kelahiran dan kematian bayi. Yang kedua, masalah mobilitas penduduk di Indonesia. Yang ketiga, masalah komposisi penduduk Indonesia. Yang keempat, masalah angkatan kerja di Indonesia. Dan yang kelima, kepadatan penduduk. A. Masalah akibat kelahiran dan kematian bayi. Adapun upaya untuk mencegah masalah kependudukan akibat angka kelahiran meningkat antara lain 1. Melaksanakan program keluarga berencana atau KB. Yang kedua, menunda usia pernikahan sampai selesai pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, serta meningkatkan taraf ekonomi dan sosial masyarakat. B. Masalah mobilitas penduduk Indonesia. Mobilitas penduduk di Indonesia berhubungan dengan fenomena urbanisasi yang terpusat di wilayah perkotaan, khususnya di Pulau Jawa. Akibatnya, laju pertumbuhan penduduk perkotaan menunjukkan peningkatan secara terus-menerus. C. Masalah komposisi penduduk Indonesia. Adapun upaya penanggulangan masalah komposisi penduduk di Indonesia sebagai berikut. 1. Mengendalikan angka kelahiran. 2. Meningkatkan masa pendidikan dari wajib belajar atau wajar 9 tahun menjadi wajar 12 tahun. 3. Memberikan bantuan dana pendidikan. D. Masalah angkatan kerja Indonesia. Angka angkatan kerja rendah berpotensi memperkecil pendapatan per kapita dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Masalah pengangguran di Indonesia merupakan beban bersama. Oleh karena itu, Anda harus berperan aktif menekan angka pengangguran. Anda dapat mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif secara mandiri. E. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk yang tidak seimbang memengaruhi kegiatan pembangunan yang tidak merata pula. Fenomena ini mendorong terjadinya perpindahan penduduk di wilayah dengan pembangunan terbelakang ke daerah yang pembangunannya lebih maju. Dengan demikian, daerah yang lebih padat akan semakin padat.
Adapun upaya pemecahan masalah akibat ketidakseimbangan kepadatan penduduk yaitu melalui program transmigrasi. Kondisi kependudukan Indonesia saat ini bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi, jumlah penduduk usia muda meningkat menyebabkan Indonesia mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peluang ini merupakan modal besar Indonesia untuk menjadi negara maju.